Halo semua, saya yakin kalian semua sudah tahu dan mendengar mengenai klaim seorang profesor yang 2 hari ini viral. Itu di mana profesor tersebut mengklaim bahwa sudah menemukan obat COVID-19 yang disebut antibodi COVID-19. Di sini saya ingin berkomentar sedikit karena menurut saya hal ini meresahkan sekali. Jadi adanya video kemarin itu sebenarnya yang bikin kami, para akademisi, para dokter itu resah, itu adalah karena overclaim ya. Jadi seorang profesor mengatakan sudah memiliki obat COVID-19 karena beliau sudah melihat atau sudah memberikan pada ribuan orang yang terinfeksi COVID dan mereka semua sembuh. Jadi kenapa kita sebut overclaim? Karena ternyata obat ini kan belum diuji secara klinis, belum diuji pada manusia dan belum ada laporan penelitiannya. Jadi memang pada bulan Mei itu ada berita bahwa ada obat-obatan herbal yang sempat didistribusikan ke Wisma Atlet. Jadi ternyata obat yang dimaksud oleh profesor ini itu memang adalah suatu obat herbal dan sudah terdaftar di BPOM sebagai obat tradisional atau ya obat herbal. Jadi ya kalau Anda mau mengkonsumsi sebenarnya ya sah-sah aja, tidak masalah. Tapi sekali lagi dia bukan obat COVID. Nah, kenapa kok kita selalu menanyakan apakah sudah diuji? Lalu kenapa kok sudah diuji, sudah diklaim sebagai obat COVID? Nah, kenapa seperti itu? Ini contohnya aja, saya kemarin sakit ya. Saya kemarin terinfeksi COVID. Itu selama saya sakit, saya minum banyak suplemen, termasuk vitamin C, vitamin D, lalu ada vitamin yang katanya isinya adalah stem cell. Tapi saya sendiri belum pernah tahu ada penelitian obat itu terhadap COVID. Tapi saya minum juga. Lalu, alhamdulillah, saya sembuh. Nah, apakah kesembuhan saya ini adalah pasti bisa disebabkan karena suplemen-suplemen itu atau salah satu obat itu bisa menyebabkan saya sembuh? Tidak bisa dipastikan karena belum diteliti. Jadi nanti kalau pada uji klinis itu sebenarnya kalau saya jelaskan detail pasti awam juga semakin bingung. Ini saya cuman mau cerita sedikit. Jadi kira-kira begini. Jadi kalau ada suatu obat yang kita anggap bisa menyembuhkan suatu penyakit, itu nanti pada waktu uji klinis itu dia akan dibenturkan atau akan dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Misalnya saya ini termasuk kemarin yang terinfeksi ringan hingga sedang. Nah, secara teori itu kan orang-orang yang terinfeksi COVID ringan sampai sedang ini tanpa suplemen obat apapun itu bisa sembuh karena sistem imun sendiri yang melawan virus itu. Jadi kan secara analogi kalau seandainya kemarin profesor itu memberikan obat tersebut pada 1.000 orang, apalagi ini Wisma Atlet ya. Kalau Wisma Atlet itu kan orang-orangnya kebanyakan gejalanya ringan sampai sedang atau tidak bergejala. Ya kalau seandainya itu benar ribuannya itu adalah cuma di Wisma Atlet, ya semakin tidak jelas lagi dia sembuhnya itu apa murni karena obat itu atau karena sistem imunnya sendiri. Ya makanya itu, karena ini kan kita akhirnya berspekulasi. Jadi harusnya memang diteliti karena faktor seperti sistem imun itu apakah lebih kuat mana dengan obat itu dalam menyembuhkan pasien tersebut. Jadi nanti akan dianalisis apakah obat ini benar-benar berpengaruh secara signifikan dalam proses kesembuhan. Dan apa yang disebut sembuh itu juga harus jelas dan harus objektif. Tidak bisa hanya testimoni dari seseorang. Misalnya saya cuma ditanya gimana rasanya, enak badannya setelah minum obat itu, oh enak. Nah itu secara subjektif ya, itu nggak bisa. Jadi harus ada ukuran objektifnya, misalnya apakah demamnya hilang dalam berapa hari, atau misalnya swab PCR-nya lebih cepat negatifnya atau gimana. Nah itu kan ada ukuran-ukuran yang memang harus diteliti. Jadi itu sebenarnya pentingnya kenapa harus diuji klinis, karena kita belum tahu apakah benar obat itu yang menyembuhkan atau mungkin obat-obat lain. Kan selama ini kalau orang terinfeksi COVID itu dokter paru, dokter penyakit dalam, kita semua dokter di Indonesia ini sudah punya guideline terapi. Jadi pasti akan memberikan beberapa obat yang sudah disetujui internasional untuk mengobati orang terinfeksi COVID. Misalnya nih hidroksikloroquine, terus asitromisin misalnya. Terus ada obat-obatan antivirus yang juga diberikan pada kondisi-kondisi tertentu. Atau juga misalnya ada terapi plasma. Nah, itu
kalau memang diberikan bersamaan dengan suplemen herbal yang dimaksud Prof tersebut, itu kan harus dipastikan seberapa kuat obat ini dibandingkan obat-obat standar yang juga diberikan pada saat orang itu sakit. Jadi memang nggak bisa kalau kita hanya bilang, oh itu sembuh. Oke lah, tapi kalau misalnya memang mau dikonsumsi sebagai suplemen, itu hak kalian, itu tidak masalah karena sudah terdaftar BPOM. Artinya kalau sudah terdaftar BPOM, sudah boleh beredar, ya silahkan, tapi sebagai obat suplemen herbal saja, jadi bukan obat COVID. Sebenarnya fokusnya di sini, kita kenapa kemarin itu resah ya, sampai banyak yang akhirnya speak up juga para dokter, karena memang kita tahu kalau obat itu tidak semudah itu diklaim dan itu sangat berbahaya. Ya, contohnya sekarang ini ya, dengan adanya video kemarin itu, kita masyarakat ini jadi terbelah dua. Dan kembali lagi yang bikin saya sedih, yang dibenturkan ini lagi-lagi tenaga medis. Nanti pasti dibilang kita ini tidak mendukung, kita malah menebarkan ketakutan, tapi orang-orang yang memberikan harapan seperti ini kok kita nggak mendukung. Ya, sebenarnya saya juga bingung ya menjelaskan ke orang-orang yang sudah punya pikiran seperti itu. Tapi obat ini kalau memang benar-benar ada, itu yang paling bahagia tentunya kita loh, orang-orang tenaga medis yang terjun langsung merawat pasien COVID. Karena itu benar-benar akan memberikan angin segar kepada kita. Jadi kalau kita bisa sembuh, kita jadi nggak khawatir lagi waktu merawat pasien, karena sudah ada obatnya. Jadi kita termasuk sangat mendukung bila memang obat ini memang efektif, tapi harus melewati tahapan penelitian yang memang sudah seharusnya gitu loh. Jadi jangan dilewati tahap ini, karena efektivitas obat itu selain outcome-nya dilihat kesembuhan, dan juga harus dilihat efek samping dan keamanannya untuk dipakai jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi mungkin yang 1.000 orang yang Prof bilang sembuh itu kemarin, itu mungkin ada yang ada efek samping, keluar efek samping apapun itu, tapi kan nggak dicatat, nggak dilaporkan. Itu tidak boleh. Jadi kalau dengan lakukan uji klinis itu nanti akan jelas semua efek samping kira-kira yang dirasakan orang itu biasanya apa. Terus kalau yang paling berat dilaporkan ternyata apa, mungkin ada reaksi alergi atau apa, itu bisa terlaporkan. Jadi orang-orang yang punya alergi juga bisa harus lebih hati-hati. Jadi banyak yang memang nanti kalau memang diteliti itu datanya lebih transparan dan jauh lebih aman untuk kita konsumsi. Tapi ya sebenarnya kalau dibilang kita tidak mendukung, ya jelas enggak ya. Kita sangat mendukung, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ada, dan itu juga untuk kebaikan kita semua. Ya kalau saya sih tetap mendukung, dan kalau memang ini profnya ini memang sangat-sangat optimis dengan obat ini, ya sudah, lakukan saja penelitian. Jangan berhenti di sini saja, tapi sekali lagi tolong diklarifikasi, ini bukan obat COVID. Karena statement ini sangat berbahaya kalau orang awam yang melihat, orang awam percaya, lalu langsung menganggap obatnya sudah ada. Nanti yang bikin bahaya apa? Seperti yang statement yang dibilang oleh pembawa acaranya kemarin, kita bisa kembali ke true normal. Itu artinya apa? Mereka tidak mau lagi melakukan protokol kesehatan. Itu yang saya takutkan, karena sebenarnya obat COVID itu belum ada. Jadi kalaupun memang obat ini menjanjikan, ya nanti kita tunggu dulu hasil penelitiannya. Gitu. Jadi untuk teman-teman tenaga medis dan dokter juga, saya ajak di sini jangan capek-capek untuk terus mengedukasi dan mengklarifikasi lingkungan sekitar kita, karena berita-berita seperti ini bakalan sering nantinya, saya yakin. Jadi kita harus tidak boleh capek-capek untuk memberikan sesuatu yang benar, entah orang itu percaya atau tidak, tapi yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya.